Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafina Zara Maharani dengan NIM 205211358 dari kelas 2I Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Video kali ini saya buat guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Ibu Ika Feni Septianingrum MSc. Dalam mengelola suatu usaha atau bisnis, tentunya tak luput dari hambatan yang lalu lalang menerpa. Dan ada yang mengatakan bahwasanya siapa yang tidak telaten dan tidak siap dalam menghadapinya, maka dengan terpaksa usahanya harus dipukul mundur. Sangat disayangkan bukan jika hal itu terjadi. Nah, maka dari itu sudah seharusnya di dalam suatu usaha atau bisnis memerlukan banyak sekali strategi yang difungsikan untuk lebih mengoptimalisasi kinerja sebuah usaha dalam mempertahankan diri di tengah persaingan yang semakin ketat di era seperti ini. Maju mundurnya sebuah usaha atau bisnis sebenarnya sangat tergantung dari pola manajemen yang dilakukan. Sedangkan faktor-faktor lain seperti modal, promosi, sarana, dan prasarana, hal tersebut merupakan faktor-faktor penunjang. Sedangkan segala kebijakan yang telah ditetapkan merupakan hal yang sangat penting bagi penguatan strategi bisnis suatu usaha. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang strategi bisnis yang dilakukan melalui analisa SWOT, yakni analisa yang di dalamnya mengandung pengertian S, strength yang berarti kekuatan, W yang berarti weakness atau kelemahan, O, opportunity yang berarti kesempatan atau peluang, T atau threaten yang berarti ancaman. Analisa SWOT merupakan kegiatan menganalisis strategi yang sederhana, namun cukup efektif untuk dijadikan sebagai alat strategi manajemen pada setiap usaha yang dikelola. Analisis ini mampu mengidentifikasi semua faktor-faktor, baik intern yang ada di dalam maupun ekstern yang ada di luar sebuah usaha atau bisnis yang ditekuni. Baik, langsung saja saya akan memaparkan hasil analisis SWOT yang saya lakukan terhadap toko oli dan bahan bakar minyak yang didirikan secara perseorangan. Usaha ini beralamat di Mangurejo, RT 3 RW 1, Ngesrep Ngemplak Boyolali. Pada awal didirikan, usaha ini hanya menjual minyak tanah saja. Namun, seiring berjalannya waktu dan tentunya keuntungan yang didapat, toko kami menjual bahan bakar minyak yang lebih komplit lagi, misalnya seperti bensin dan solar. Baik, untuk analisis yang pertama yakni dari segi strength yang berarti kekuatan. Toko oli dan bahan bakar minyak ini berlokasi di tempat yang strategis, ramai dan tentunya mudah untuk dijangkau. Selain itu, harga produknya yang sangat kompetitif. Biasanya para konsumen itu sangat selektif dalam memilih produk dan sering dikatakan bahwasanya semakin tinggi nilai suatu produk, maka akan semakin baik pula kualitasnya. Namun kembali kepada penilaian masing-masing. Toko oli dan bahan bakar minyak ini menawarkan ganti oli secara free atau gratis. Jadi konsumen tinggal membayar olinya saja dan menunggu hingga prosesnya selesai. Adapun alunan musik yang sengaja kami putar guna menghibur para pelanggan agar tidak merasa jenuh pada saat menunggu antrian. Hal tersebut merupakan salah satu pelayanan prima yang kami lakukan guna memuaskan para konsumen kami. Analisis selanjutnya yakni weakness yang berarti kelemahan. Salah satu kelemahan pada toko oli dan bahan bakar minyak ini yakni kurangnya tenaga kerja atau sumber daya manusia. Mencari tenaga kerja yang unggul dan ahli dalam bidangnya, apalagi di era yang seperti sekarang ini sangatlah tidak mudah.
Banyak di antara mereka yang datang hanya untuk memanfaatkan demi kesenangan pribadinya saja, atau bisa disebut tidak loyal akan pekerjaannya. Maka dari itu, sikap selektif dan penuh pertimbangan perlu diterapkan ketika akan merekrut tenaga-tenaga baru. Analisis selanjutnya yakni opportunity, yang berarti peluang atau kesempatan. Toko oli dan bahan bakar minyak ini memiliki peluang untuk membuka cabang di berbagai wilayah strategis guna memperluas pemasaran serta mengembangkan suatu usaha bisnisnya. Dengan adanya cabang-cabang di berbagai wilayah, tentunya akan menambah keuntungan yang tidak sedikit. Dan dari segi nama usaha, produk yang dijual pun akan menyebar dan lebih dikenal di kalangan masyarakat. Selain itu, toko oli dan bahan bakar minyak ini juga memiliki beberapa konsumen loyal. Para konsumen cenderung memilih suatu toko yang telah lama berdiri dan terbukti akan kualitasnya. Dampaknya, apabila konsumen yang terpuaskan, mereka akan merekomendasikan kepada teman atau relasinya untuk membeli suatu produk dari toko kami. Dari hal tersebut, toko kami sudah mendapatkan citra yang baik di kalangan para konsumen. Analisis yang terakhir yakni threatment atau ancaman, yakni persaingan harga produk dan jasa yang tidak bisa terelakkan apalagi di era yang seperti sekarang ini. Hal tersebut bisa terjadi kapan saja, apalagi jika dari pihak supplier menaikkan harga secara tiba-tiba, maka secara tidak langsung toko kami pun juga akan menaikkan produk yang kami jual. Namun akibatnya para konsumen ini akan cenderung memilih produk lain yang kualitasnya sebanding, tetapi dari harga jauh lebih mudah untuk dijangkau. Ancaman selanjutnya yakni adanya pesaing sejenis di sekitar lokasi usaha yang terkadang menciptakan persaingan yang kurang sehat dalam arti hal-hal di luar teknis. Oleh sebab itu, toko kami akan melakukan konsistensi dan stabilisasi, bahkan berusaha lebih baik dalam pelayanan servisnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.